Haleluya, haleluya. Salam sejahtera, kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kita ada dalam keadaan yang baik. Sekalipun kita semua ada di rumah, biarlah situasi ini tidak membuat kita lemah, tetapi malah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan penuh kerinduan kita mau menerima kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Biarlah kita tetap ada dalam kerinduan untuk menerima apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita percaya perlindungan Tuhan akan tetap bagi kita dan tidak akan berubah. Tuhan ada, Immanuel tetap ada bagi engkau dan saya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Gembala yang baik, Kepala gereja dan guru besar kami, Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang mempunyai kehidupan kami. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang mengetahui kehidupan kami dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan Allah sempurna, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, orang-orang percaya dan orang berharap kepadamu. Sekalipun ini harus kami hadapi, kami percaya Tuhan menolong kami. Bapa, kami rindu lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, sampaikan supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau bagi kami. Dalam nama Yesus, urapi kami semua, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, di masa-masa kita ada di rumah, kegiatan kita terbatas, saudara. Seakan-akan kita tidak mengharapkan ini. Tetapi memang ini yang harus kita hadapi dan alami, saudara. Pandemi ini adalah global, semua orang mengalaminya. Sekalipun orang mengalaminya dengan berbeda-beda respon, tetapi kita harus tahu, Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap ada menolong engkau dan saya. Saudara, ada banyak orang di luar sana masih melakukan aktivitas, tetapi selama itu penting sekali biar itu terjadi. Tetapi kita tetap ada dalam situasi di mana kita duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat banyak pengajaran. Ada banyak hamba Tuhan sudah berbicara tentang akhir zaman. Sebab ini adalah akhir zaman atau zaman akhir atau akhir dari akhir zaman, saudara. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tuhan sudah hendak menjemput kekasihnya, gereja yang sempurna. Saudara, mari, sekalipun banyak yang kita sudah dengar, saudara, tentang akhir zaman, tetapi hari ini saya rindu kita juga semakin diteguhkan bahwa Tuhan ada, bahkan Tuhan akan datang bagi engkau dan saya. Kita sedang dipersiapkan menjadi gereja yang sempurna untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mari saudara kita buka dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai 42, saudara. Ayat 36 dia berbicara tentang tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini menunjukkan ada otoritas absolut dari Bapa di sorga, bahwa waktunya, harinya, masanya hanya Bapa yang tahu. Tetapi lewat tanda-tanda zaman kita bisa mengerti bahwa ini sudah mendekati kesudahannya, bahwa akhir zaman, bahwa kedatangan Kristus kali yang kedua sudah di ambang pintu, saudara. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudaraku, ayat ini sudah sering kita dengar. Bagaimana dunia senang dengan pesta pora, dunia senang dengan kawin mengawinkan, dunia senang dengan kemewahan dan kemeriahan, saudara, dalam bentuk apapun itu. Di saat pandemi ini, saudara, itu semua terbatas. Di saat wabah ini menyeluruh global ke seluruh dunia, itu tidak terjadi. Orang tidak lagi bisa melakukan pesta pora. Orang sudah tidak lagi bisa melakukan kawin mengawinkan. Orang sudah tidak bisa melakukan, saudaraku, makan dan minum secara mewah-mewah, saudara. Bahkan orang tidak bisa lagi pergi ke restoran yang mereka suka. Sebelumnya, saudaraku, begitu besar perayaan-perayaan yang kita lihat. Bahkan orang bisa mencari makanan dari dunia yang satu, belahan dunia ke belahan dunia yang lain. Orang bisa melakukan wisata semau mereka. Orang bisa berpesta pora di hotel,
di gedung di mana mereka mau, bahkan di kapal pesiar sekalipun. Tetapi saat pandemi ini semuanya terbatas, tidak bisa lagi. Apa hubungannya dengan akhir zaman? Apa hubungannya dengan kedatangan anak manusia, saudara? Saya mau katakan, di saat semua terbatas, semua dibatasi, tidak kita tahu sebenarnya dalam diri manusia ada keinginan dosa yang besar. Setelah ini berakhir, saudara, orang akan kembali melakukan aktivitas mereka. Ada banyak pernikahan yang tertunda, ada banyak pesta pora yang tertunda, ada banyak kemeriahan yang tertunda dari segala bentuk kaum manusia. Di akhir pandemi ini, mereka akan melakukan pesta pora besar-besaran, saudara. Orang akan ngantri untuk mengawinkan, saudara. Ada banyak orang akan rindu pergi ke luar negeri, kapal pesiar. Mereka akan menikmati hidup mereka sepuas-puasnya, saudara. Selama mereka mampu. Banyak orang yang masih mampu, dan mereka akan melakukan itu. Segala bentuk kaum, termasuk kaum yang berseberangan dengan firman, atau termasuk kaum-kaum yang tidak normal, mereka akan melakukan pesta pora. Ada banyak orang, saudara, lewat pandemi ini akan bersikap, aku semakin mengenal Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi ada sebagian orang akan semakin murtad, akan semakin tidak percaya Tuhan, karena mereka pikir selama corona Tuhan tidak hadir, tidak ada mujizat, Tuhan tidak menolong saya. Sehingga saudara, akan ada masa setelah pandemi ini, pesta pora besar-besaran, kawin mengawinkan secara besar-besaran, makan dan minum secara besar-besaran, dan mereka akan melupakan pandemi ini. Sehingga saudara, mereka melupakan Tuhan, mereka melupakan kehadiran Tuhan yang sudah menolong mereka lewat kesukaran. Mereka pikir ini hanya wabah biasa, dan mereka bisa melewati dengan teknologi mereka sendiri, dengan kemampuan mereka sendiri. Sehingga pesta pora besar-besaran seperti pada zaman Nuh akan terjadi. Kita lihat, saudara, pada ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lihat ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudara, dikatakan bahwa sampai Nuh masuk ke dalam bahtera, orang-orang masih berpesta pora. Sampai Nuh masuk ke dalam bahtera, orang-orang masih melakukan dosa. Demikian halnya di akhir zaman ini, sebelum kedatangan anak manusia. Sampai Kristus akan datang kembali, orang masih berkeinginan berbuat dosa, saudara. Sekalipun ada ancaman maut, sudah dilewati lewat pandemi, mereka tidak peduli. Mereka pikir mereka bisa selamat melewati karena perbuatan mereka, karena teknologi mereka, karena kemampuan mereka. Sehingga mereka katakan, Tuhan tidak menolong saya sebelumnya, saya bisa menyeberang karena saya, sehingga akan ada pesta pora yang berkepanjangan secara besar-besaran. Sampai akhirnya, sampai Tuhan datang, saudara. Kita lihat lanjut ayat selanjutnya, saudara, 40. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, kita lihat dalam terjemahan King James Version yang kita mulai pada ayat 40, saudara. Then shall 2 be in the field, the one shall be taken and the other left. The woman shall be grinding in the mill, the one shall be taken and the other left. Watch therefore, for you know not what hour your Lord don't come. Saudara, dikatakan pada ada 2 orang di ladang, saudara. Yang satu akan diambil, saudara. Taken, terjemahan bahasa Inggris King James Version. Tetapi dalam terjemahan ITB Indonesia, terjemahan baru, dikatakan dibawa. Ini bicara tentang disingkirkan, saudara. Seorang akan disingkirkan, seorang akan tinggal.
Karena mungkin yang seorang yang disingkirkan memang seorang yang kudus dan berkenan. Yang ditinggal, itu yang harus menghadapi masa kesukaran yang berlanjut, saudara. Kita mungkin mendengar banyak tentang masa antikris, tetapi saya sangat percaya sesuai dengan iman saya tidak akan masuk kepada masa 3,5 tahun aniaya. Saya tidak akan masuk pada masa antikris, saudara. Saya sudah disingkirkan sebelum itu terjadi, dan saya percaya engkau dan saya pun akan disingkirkan sebelum itu terjadi. Seisi rumah kita, keluarga kita akan disingkirkan sebelum itu terjadi. Tetapi ayat 40 jelas mengatakan pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. One shall be taken. Seorang akan diambil, saudara, disingkirkan. Yang lain akan tinggal. Bagaimana kehidupan kita, saudara? Akan ada penyingkiran di akhir dari semuanya ini. Sementara itu orang akan semakin berpesta pora. Dosa akan semakin bertambah. Orang akan semakin makan minum. Orang akan semakin kawin mengawinkan. Orang akan semakin volumenya akan besar-besaran, saudara. Tetapi di masa itu seperti pada masa air bah, pada saat Nuh pun sudah masuk bahtera, orang masih berlanjut melakukan dosa dengan pesta pora mereka. Yang satu akan disingkirkan, taken. Yang lain akan ditinggal. Yang lain yang sudah terbiasa dengan teknologi antikris, mereka akan masuk pada 3,5 tahun aniaya itu, saudara. Dan saya tidak mau ada di sana. Saya percaya saya dan seisi rumah saya, engkau dan saya, sudah disingkirkan sampai sebelum itu terjadi, saudara. Ayat 42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, digambarkan seakan-akan Tuhan datang seperti pencuri. Tuhan datang seperti pencuri bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan. Bagi mereka yang tidak mau mengenal Tuhan. Bagi engkau dan saya, kita sudah tahu bahwa di saat kita berjaga-jaga, di saat kita tetap hidup dalam kekudusan, tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, kita tahu Tuhan segera datang. Engkau dan saya akan disingkirkan ke tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi engkau dan saya. Sementara mereka yang tertinggal, mereka yang masih berpesta pora, mereka yang masih murtad, mereka yang masih tidak percaya Tuhan, mereka akan tinggal dan mengalami masa pemerintahan antikris. Mereka akan berpikir Tuhan datang seperti pencuri. Tuhan datang mencuri orang-orang. Bagi mereka yang tidak punya pengetahuan, tapi bagi engkau dan saya, kita sudah tahu bahwa Tuhan akan datang segera menjemput engkau dan saya, menyingkirkan kita. Kita tidak akan ada pada masa antikris itu. Saudaraku, mari kita tetap berjaga-jaga. Kita tetap berdoa. Kita tetap pada sikap yang benar pada masa pandemi ini. Bahkan sampai pandemi ini selesai. Bentuk ucapan syukur kita adalah bentuk ucapan syukur yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Kita tetap mengakui bahwa hidup kita hanya karena Tuhan dan hanya karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Benar firman meneguhkan kami bahwa kami adalah orang-orang pilihan Allah. Dikala kami taat, dikala kami tetap hidup dalam kebenaran kekudusan, Tuhan semakin benar di hadapan-Mu. Tuhan meleputkan kami dari pandemi ini. Dan setelah itu kami akan memuliakan Engkau, bersyukur kepada-Mu dengan cara benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalaupun masanya sudah datang, sudah terjadi, sudah segera terjadi, kami adalah orang-orang yang akan disingkirkan oleh Tuhan, taken away, disingkirkan oleh Tuhan ke tempat yang Tuhan sudah siapkan, tempat yang luar biasa indah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang luar biasa. Materikan firman-Mu, biar menjadi berkat bagi kami. Tuhan berkati umat-Mu, kuatkan kami semua. Tuhan berkati pemerintah kami yang sedang menghadapi pandemi ini. Beri mereka hikmat, beri mereka roh takut akan Tuhan. Bahkan seluruh tim medis, para dokter, semuanya Tuhan jamah mereka, kuatkan, tolong mereka. Perangkat yang dipakai, Tuhan Yesus menyucikan dan kuduskan. Segala puji bagi nama-Mu, kami memuliakan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.